selamat malam. Meskipun kita pulang dari kebun, tapi kita harus gigih. Malam ini kita mengupas ini topik perilaku wali nagari Sayyidina Ali Setu Malik Astar An-Nafati ketika saat Sayyidina Ali mengangkat Malik sebagai wali Mesir dan sekitarnya. Oh, ini sudah matang. Kita sambil minum. Ini mana gunting tadi? Ini kita kopi rempah. Ini karena stok kopi rempah kita di tempat kita habis terjual, dan terakhir kemarin dari Dinas Perdagangan Kota Singapura membawa ke acara di mana tuh? Di Jakarta kalau tidak salah, ya, Ibu Kadisnya itu, ya, Ibu Kadis Dinas Perdagangan Kota Singapura. Terima kasih telah mempercayai kami. Tapi di minimarket yang terbanyak di Queen Mart, Hotel Masgo, dan King Mart. Ini agak susah. Ini ada keterangan di belakang. Ini kita menggunakan 2 HP sekaligus. Yang satu untuk YouTube, yang satu untuk FB. Caranya 1 sendok, satu sendok teh ya, 2 sendok teh. Ini karena kita udah capek, biasanya lazimnya kita tidak menggunakan gula. Nah, meskipun itu penggantinya madu. Madu Raja Jabah. Saya senang madu ini. Insya Allah asli. Ya, meskipun kadar airnya 20%, tapi asli. Madu lebah, madu ternak. Ini, ya, 1 sendok. Harusnya madu ini setelah dimasukkan air ke sini baru dikasih madu dalam keadaan suhu 70 derajat. Tapi ya karena kita dadakan. Nanti kita tambahi lagi. Kalau malam tidak perlu banyak gula. Kita mencari inspirasi di malam hari. Ini jangan diaduk dulu. Ini kata dan pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Malik Astar An-Nakhai ketika mengangkatnya sebagai wali Mesir dan sekitarnya.
perilaku wali negari kalau sekarang boleh dikatakan wali-wali negeri. Misalnya gubernur kepada wali kota, kemudian wali kota atau bupati kepada camat-camat dan kepala desa. Di sini pesan Sayyidina Ali kepada wali negeri, ketahuilah hai Malik, bahwasanya aku mengutusmu ke suatu daerah yang sebelumnya telah mengalami pergantian berbagai pemerintahan yang adil maupun zalim, dan bahwasanya rakyat di sana akan memandangmu sama seperti pandanganmu terhadap para penguasa sebelummu, dan berbicara tentang dirimu seperti pembicaraan terhadap mereka. Sesungguhnya keadaan orang-orang baik dapat diketahui dari penilaian yang diucapkan oleh kebanyakan rakyat awam, maka hendaklah kau jadikan amal-amal soleh sebagai perbendaharaan yang paling kau sukai. Untuk itu kuasailah hawa nafsumu dan pertahankanlah dirimu dari segala yang tidak dihalalkan bagimu. Sikap seperti itu adalah yang paling adil bagi dirimu, baik dalam hal yang disukai ataupun yang tidak disukainya. Insafkanlah hatimu agar selalu memperhatikan semua rakyatmu dengan kasih sayang, cinta, dan kelembutan hati. Jangan kau jadikan dirimu laksana binatang buas, lalu menjadikan mereka sebagai mangsamu. Mereka itu sesungguhnya hanya satu di antara kita. Satu di antara kita, saudaramu dalam agama atau makhluk Tuhan seperti dirimu. Kadang-kadang mereka tergelincir dalam kesalahan atau tergoda oleh pelanggaran sehingga timbul kejahatan akibat perbuatan tangan mereka, baik secara sengaja atau tidak. Oleh sebab itu, berilah mereka maaf dan ampunanmu sedapat mungkin, sebagaimana juga engkau mengharapkan ampunan kepada Tuhanmu. Engkau berada di atas mereka, pemimpin mengangkatmu berada di atasmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas orang yang telah mengangkatmu. Ini, jadi saya paling senang membaca kitab Nahjul Balaghah ini. Ini banyak sekali faedah dan manfaat untuk kita, apalagi yang pegawai negeri, tapi tidak tahu tuh kalau pegawai negerinya yang menyogok, entah bisa masuk ke nurani atau tidak. Tapi semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah memberikan cahaya kepada kita dan kepada semuanya. Kemudian kita lanjutkan.
Dan bila kekuasaanmu menyebabkan tumbuhnya keangkuhan dan kebanggaan dalam dirimu, dalam hatimu, alihkan pikiranmu ke arah keagungan kerajaan Allah di atasmu dan kuasanya terhadap dirimu sendiri. Dengan begitu, kau akan berhasil mengurangi kepongahanmu, menahan kekerasan hatimu, dan mengembalikan akal sehatmu bila ia hampir menyingkirkan dirimu. Jangan coba-coba berpacu dengan Allah dalam keagungannya atau ingin menyerupainya dalam kekuasaannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan siapa saja yang mengagungkan dirinya dan menghinakan siapa saja yang membanggakan dirinya. Penuhi hak Allah dan penuhi pula hak rakyat, dan penuhi pula hak rakyat atas dirimu, keluargamu, keluarga terdekatmu, orang-orang yang kau cintai. Jika tidak, maka engkau telah berbuat zalim. Maka engkau telah berbuat zalim. Sedangkan siapa saja yang zalim terhadap hamba-hamba Allah, maka yang menjadi lawannya ialah Allah, bukan mereka. Dan siapa saja yang menjadi lawan Allah pasti akan gugur hujahnya dan akan diperanginya sampai saat ia berhenti dan bertobat. Ketahuilah, tiada sesuatu yang paling cepat menghilangkan nikmat Allah dan menyegerakan murkanya seperti tindakan zalim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar doa orang-orang yang tertindas, dan ia selalu siap menghukum kaum yang zalim. Wahai Malik, jadikanlah kesukaanmu yang sangat pada segala sesuatu paling dekat dengan kebenaran, paling luas dalam keadilan, dan paling meliputi kepuasan rakyat. Ingat kata kuncinya, sebab kemarahan rakyat banyak mampu mengalahkan kepuasan kaum elit. Ingat kata-kata ini. Ini harus dicatat tebal. Kemarahan rakyat banyak mampu mengalahkan kepuasan kaum elit. Adapun kemarahan kaum elit dapat diabaikan dengan adanya kepuasan rakyat banyak. Sesungguhnya rakyat yang berasal dari kaum elit ini adalah yang paling berat membebani wali negeri, yang paling berat membebani wali negeri dalam masa kemakmuran, paling sedikit bantuannya di masa kesulitan, paling membenci keadilan, paling banyak tuntutannya, namun paling sedikit rasa terima kasihnya bila diberi, paling lambat menerima alasan, paling lambat menerima alasan, dan cepat sekali menolak, dan paling sedikit kesabarannya bila berhadapan dengan berbagai bencana. Itu kaum elit ini
kita sudah banyak lihat. Ketika bencana, mereka agak menyingkir, lari, takut. Kemudian paling banyak tuntutannya. Sebab itu, adapun yang seharusnya paling kau jauhkan dan kau benci ialah orang yang paling bersemangat dalam mencari kekurangan orang lain. Itu beda dengan kami LSM ya. Kami LSM itu harus membuka terus, menggali terus, melapor terus. Sebab di sini diajarkan melawan kemungkaran-kemungkaran demi membela negara. Karena di sini artinya dengan apa yang diuraikan Khalifah, yang diuraikan oleh Sayyidina Ali kepada wali negeri, berarti kita misalnya di pemerintahan, kita membantu presiden, kita membantu gubernur, kita membantu wali kota, kita membantu bupati, ya. Kalau wali kota ini baru, kalau bupati Kerinci ini agak mikir juga kita. Ya, begitu. Jadi terlepas baik buruk, kita bantu dengan solusi. Kalau mereka tidak bisa dibantu dengan solusi, lapor saja. Karena itu kebenaran, kan sudah diajarkan di sini. Kemarahan rakyat banyak mampu mengalahkan kepuasan kaum elit. Adapun kemarahan kaum elit dapat diabaikan dengan adanya kepuasan rakyat banyak. Begitu. Itu logika. Wahai Malik, wali negeri, lepaskanlah segala ikatan kedengkian dalam hati orang banyak terhadapmu dan renggutlah segala penyebab permusuhan mereka. Tutuplah pandangan mereka dari hal yang tidak patut bagimu dan jangan tergesa-gesa mempercayai pembawa fitnah. Sebab orang seperti itu adalah penipu meskipun ia berpura-pura sebagai penasehat yang ulung. Jangan meminta saran dari seorang yang bakhil dalam suatu urusan kedermawanan. Sebab ia pasti akan mengalihkanmu dari kebajikan dan mempertakutimu dengan kemiskinan. Jangan bermusyawarah dengan seorang pengecut yang hanya akan melemahkan tekadmu, atau seorang rakus yang akan mendorongmu memperoleh sesuatu, kendati harus menggunakan cara yang zolim. Semua sifat itu, kebakhilan, kepengecutan, dan kerakusan hanya bersumber pada diri mereka yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memilih menteri dan pembantu-pembantu pribadi. Ini untuk pesan kita Gubernur Jambi. Gubernur Jambi, lupa saya namanya, karena saya tidak kenal dengan Gubernur Jambi. Kemudian kita juga tidak saling kenal mengenal. Yang penting kita amanat ini harus kita sampaikan. Memilih menteri dan pembantu pribadi. Ini untuk wali kota dan bupati. Bupati ini sudah 2 periode. Harusnya adil dalam hal anggaran. Baca kitab ini. Kalau Pak Wali Kota sudah penuh, kan baru belum bisa kita ini. Tapi
disarankan kepada Bapak Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Ahmadi Zubir. Ini baca nih. Nanti Bapak beli buku yang kayak gini ya. Najul Balaghah. Ya, ya. Nah, Mutiara, bukan Najlul ya. Nahjul. Buku Nahjul Balaghah. Seburuk-buruk menterimu adalah mereka yang tadinya juga menjadi menteri orang-orang jahat yang telah berkuasa sebelummu, yang bersekutu dengan mereka dalam dosa dan pelanggaran. Maka jangan kau jadikan mereka itu sebagai kelompok pendamping-pendampingmu, sebab mereka adalah pembantu-pembantu kaum durhaka dan saudara-saudara kaum yang aniaya dan saudara-saudara dari kaum yang zalim. Ini bagus ini. Seperti untuk Gubernur Jambi, untuk Wali Kota Sungai Penuh, ini baru semua. Dan untuk yang baru-baru di Provinsi Jambi. Oke? Begitu. Dan pasti akan kau dapati orang-orang lain di antara rakyatmu yang memiliki kecerdasan dan kecekatan seperti mereka, tapi tidak terlibat dalam kesalahan dan kecurangan, yaitu orang-orang yang tidak pernah membantu seorang zolim dengan kezalimannya, ataupun seorang durhaka dalam kedurhakaannya. Mereka itulah yang lebih ringan bebannya bagimu, lebih banyak bantuannya, lebih besar ketulusannya, dan lebih sulit dijinakkan oleh orang-orang selainmu. Baru kita aduk ya. Oke. Ini Madu Raja Sabah. Karena apa? Yang namanya hidup kita tidak tahu. Yang ini sukses, mungkin sukses di bidang lain. Yang ini sukses mungkin di bidang lain. Allah Maha tahu. Allah Maha pemberi nur. Allah Maha pemberi petunjuk. Tidak bisa kita sangka hidup ini. Mana saya dari tukang masak, kemudian jadi atlet binaraga, bisa jadi petani LSM juga. Kita tidak tahu hidup. Mana tahu suatu saat nanti Allah takdirkan kita di tempat yang lain. Mungkin dulu ketika jadi tukang masak, misalnya masak hal-hal yang tidak baik bagi agama, minuman yang tidak baik bagi agama, Allah singkirkan, disuruh kita pindah ke tempat lain. Sengaja Allah goncangkan hati kita. Kemudian kita di binaraga, bisa jadi dulu Allah goncangkan hati kita supaya kita lari dari sana. Kemudian di LSM Allah goncangkan kita dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita duga. Dan itu semua untuk kita kaji dan kita pahami. Mana yang baik kita salurkan, mana yang tidak baik kita usahakan ngikis. Karena kita hidup selalu ada dosa. Siapa bilang, ini mohon maaf bagi yang PNS, siapa bilang misal begini, LSM itu banyak dosa. Misalnya begini, LSM ini hampir sama dengan kisah ini. Ketika ini mohon maaf sekali lagi, misalnya terjadi kasus peras memeras, dosanya cuma sekali
Dosanya cuma sekali peras. Kalau kita PNS, kita sudah sumpah jabatan, demi Allah kami akan disiplin. Nah, kita lewat harusnya masuk jam 8, sudah lewat jam 8. Kemudian waktu istirahat jam 12, belum jam 12 kita sudah ini. Berarti dosa kita itu dosa rentetan. Berarti tiap hari kita ini berdosa. Jadi akal, logika, hati itu harus jalan. Jadi tidak mesti kita begini, oh tidak. Kita harus mengkaji. Itu gunanya kita kuliah. Ada metode deskriptif, empirik, ya, statistik, variabel. You know, that's why we take that values and come inside and hurt. Yeah, that is logic. Kita kembali lagi, mungkin nanti ini ruangannya udah penuh. Jadi kemudian kita rangkap. Cuma kita baca salawat Nabi dulu. Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thumma ila arwai abaihi wa ikhwani Sayyidina Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyat sahabati wa qarabati wa tabi'ina wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sayyidul Al-Fatihah. Sayyidina Ali mengatakan bahwa rakyat itu berbagai golongan. Golongan-golongan rakyat. Ketahuilah bahwa rakyat itu terdiri atas beberapa golongan dan tingkatan. Masing-masing saling melengkapi dan saling memerlukan. Di antaranya, misalnya, tentara pejuang di jalan Allah, para juru tulis, baik yang berhubungan dengan rakyat biasa ataupun yang berhubungan dengan para pejabat. Golongan rakyat bagi para penegak hukum, golongan rakyat dalam golongan para pekerja di bidang kesejahteraan sosial, para petugas jizyah. Jizyah ini apa maksudnya? Pungutan atas penduduk non-muslim sebagai pengganti pungutan zakat, pajak dan lain-lainnya atas kaum muslim. Kemudian kharaj kharaj kaki itu nanti nanti lah itu kita buka. Yang bertugas di kalangan ahlu az-zimmah maupun kaum muslim, para pedagang, tukang, dan karyawan. Juga mereka yang berada di tingkat terbawah yang sangat membutuhkan bantuan dan tidak cukup penghasilan. Semua mereka itu telah dirinci dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya masing-masing dalam kitabnya atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai janji yang diamanatkan, janji kepada kita. Adapun masing-masing golongan rakyat ini mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi golongan Sayyidina Ali ini betul-betul kepimpinannya itu sangat lugas, pintar, cerdik. Di sini semua ada nih, bagaimana cara memilih tentara, kemudian memilih hakim-hakim. Ya. Kemudian ini
tentara ada usah lah dulu, nanti ada yang tersinggung kan. Nah, kita kupas memilih hakim-hakim. Kemudian pilihlah untuk jabatan sebagai hakim orang-orang yang paling utama di antara rakyatmu, yang luas pengetahuannya dan tidak mudah dibangkitkan emosi oleh lawannya, tidak berkeras kepala dalam kekeliruan, dan tidak segan kembali kepada kebenaran bila telah mengetahuinya. Kita singkat. Memilih pejabat dan pegawai negeri. Perhatikan para pegawaimu. Jangan mempercayakan suatu jabatan sebelum mereka kau uji. Jangan mengangkat mereka karena ingin mengambil hati mereka ataupun demi kepentingan dirimu semata-mata. Sebab yang demikian itu adalah sumber kezoliman dan sumber lahirnya pengkhianatan. Utamakanlah orang-orang yang berpengalaman, yang memiliki rasa malu, berasal dari keluarga baik-baik, dan selalu mantap dalam keislamannya. Mereka itulah yang lebih mulia akhlaknya, lebih menjaga kehormatan dirinya, termasuk menjaga kehormatan dirimu, lebih terhindar dari kerakusan, dan lebih jauh pandangannya akan akibat segala sesuatu. Berilah mereka kecukupan dalam pendapatannya, agar mereka mampu memperbaiki dirinya dan tidak terdorong untuk mengambil sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya, juga demi menghilangkan dalih-dalih mereka bila nantinya mereka melanggar perintahmu atau menyalahgunakan kepercayaanmu. Saya pikir malam ini cukup sekian. Tapi sebelumnya kita memberikan Al-Fatihah dulu untuk semua kita, ya. Semua kita itu cerminan kehalusan budi setiap umat muslim. Ya, kita kembali lagi semua karena yang diajarkan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Bandung, jadi tuntunan dan tatanan doa wirid itu bagi yang tidak suka tidak apa-apa, yang tidak suka tidak apa-apa, yang suka syukur alhamdulillah. Tsumma ila roya abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wal karubina wa suhada'i wa sallim wa ali kulli wa kulli wa ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa matan salah bainahum ila yaumil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Karena kita membacakan kitab Nahjul Balaghah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, maka
kita berikan Al-Fatihah ini juga untuk para khalifah. Summa ila sadatina Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wa tabi'ina wa tabaihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila aimatil mustahidin fiddin wa ulama rusudin wa al-qur'an mukhlisin wa alif tafsir wa hal muhadditsin wa sirrin muhaqqiqin wa ila ruhi kulli waliyin waliyatin wa muslimin wa muslimatin wa muslimin min masru ardi ila maghribiha wa mi yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min walidi ila yaumil qiyamah simafat. Amin ya rabbil alamin. Allah, oh ya Allah, ya Allah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zilmanni wa zil karim waliyil kalimatit tamat wa da'atul kalil rusani min pusa'ah. Aina qurti wa nadri wa ainal sidi wal jinni wa syaitan wa iyyaka duladina kafaru wa yulukuna ka bi abasarihim lamma sami'u dzikru wa yaquluna innahu wa ma huwa illa dzikral amin wa mustajabu lahul hakim wa warasa sallallahu alaihi wasallam alwadudu zu asal majid tawil umri wa sahi asli wa qiyati waqsir amli wa uladi wa auladi wa habibni lin nasi ajmain wa tabanul ada wa taqullah min bani adam man kana hayya wa haqqal qawlu alal kafirin wa qul jalaqa wa kul jalaqo wa zaqul innal batil kana zaqaw wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un rahmatul lil mu'minin wal min ila qasar subhana rabbika amma yasifun wa salamun amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hop, yang terbasuh belum minum, belum jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.